larangan-larangan sales. Oke teman-teman, jadi di video kayak ini adalah sebuah larangan yang tidak boleh dilanggar oleh tim sales. Jadi kalau kamu sales, jangan lakukan hal-hal yang saya sebutkan di video ini. Kalau kamu seorang supervisor atau kadepo, jangan sampai tim sales kalian melakukan hal yang saya sebutkan di video kali ini. Karena dampaknya nggak main-main ya. Bisa bikin distributor atau tempat usaha kamu bangkrut. Oke, saya sebutkan yang pertama ya teman-teman. Pecah nota atau membuat toko fiktif. Ini saya sudah pernah singgung berkali-kali, tapi pada dasarnya mereka atau salesman melakukan pecah nota itu ada beberapa faktor. Yang pertama ya, karena memang cara kerjanya itu seperti itu. Jadi kadang ada sales yang udah punya pelanggan 1-2 toko tapi ngambilnya banyak. Nah, terus di laporan penjualan ditulis yang ngambil ada 15 toko, padahal yang ngambil cuma 2 toko. Kenapa mereka melakukan hal itu? Kenapa nggak ditulis 2 toko aja? Supaya kelihatan bekerja. Supaya ini loh, tadi saya datang ke 15 toko yang beli. Padahal yang beli cuma 2. Nah, itu salah satu alasan sales melakukan pecah nota. Yang kedua, ada target EC yang harus dipenuhi. Ya, seperti misalnya, kamu target call-nya 40, target EC-nya 15. Nah, teman-teman penjualnya bagus, tapi EC-nya kurang, akhirnya dipecah nota. Nah, tapi teman-teman ya, saya sarankan di video ini, teman-teman utamakan kejujuran dalam bekerja. Karena kalau misalnya kita bekerja ya teman-teman, kita membohongi diri kita sendiri, akhirnya ya kita yang merugi sendiri. Kenapa pecah nota merugikan? Sebenarnya yang pertama, yang dirugikan adalah sales pengganti kamu. Kita nggak tahu suatu saat kita itu areanya di rolling atau enggak. Kadang kan ada tuh distributor yang 6 bulan sekali ada rollingan area ya, kecamatan A dipindah ke kecamatan C, yang C pindah ke B. Nah, itu kadang ada sistem rollingan. Nah, biasanya kalau sistem rolling itu kan si RC, si sales lama kan diminta. Nah, mereka nyari nggak bakal ketemu orang ini toko fiktif semua. Ini toko palsu semua yang kalian bikin. Nah, itu yang dirugikan adalah sales pengganti kalian. Yang kedua adalah yang dirugikan diri kalian sendiri. Kalau kalian hanya mengandalkan toko itu aja lalu bermain pecah nota, kalau misalnya toko yang pengambilan produknya banyak sama kalian ini kok suatu saat nggak ngambil ya, ya kalian nggak dapat omset teman-teman, yang kena kalian sendiri ya. Jadi bisa dipahami ya teman-teman. Jadi utamakan kita bekerja dengan jujur. Kalau ditanya sama supervisor kamu nih, kamu bisa tunjukkan video ini juga teman-teman ya. Ini Pak, ini kalau misalnya EC saya memang sedikit Pak, tapi kunjungan saya Pak, saya benar-benar berkunjung ke 40 toko, target omset saya tercapai Pak, tapi memang EC-nya nggak tercapai karena pada belum mau, tapi besok saya follow up lagi Pak. Ya, jadi utamakan kejujuran dalam bekerja supaya tidak ada yang dirugikan. Itu yang pertama, pecah nota. Tapi untuk pecah nota itu memang banyak sekali pro dan kontranya teman-teman. Silakan kalau misalnya kalian ingin berkomentar di video ini, bisa banget teman-teman, kita bisa diskusi di kolom komentar. Yang kedua, keluar dari area cover. Nah, kadang kan gini teman-teman, kamu kalau kerja jadi sales di distributor udah ditentukan tuh, kamu kecamatan A, kamu kecamatan B, kecamatan C. Kalau kamu areanya sepi, jangan kamu mencuri atau keluar dari area kamu. Wah, tempat sana di kecamatan A ada toko yang pengambilannya banyak, teman saya belum tahu nih, saya samperin nah itu nggak boleh teman-teman ya, itu melanggar kode etik sales ya. Nah itu yang kedua, jadi jangan keluar dari area cover. Emang dampaknya apa mas kalau saya melakukan keluar dari area cover? Dampaknya kalau ketahuan teman kamu bisa berantem teman-teman, menyebabkan hubungan gak harmonis, dan itu salah satu pelanggaran ya dalam dunia distributor. Karena apa? Area kamu itu ya dimaksimalkan semaksimal mungkin. Kalau misalnya kok areanya kok tokonya udah habis, kamu bisa melakukan follow up, kamu bisa melakukan sampling dan lain sebagainya. Jangan keluar dari area cover. Ya. Kalau udah dibagi jatahnya masing-masing. Nah, kalau misalnya kok area kamu bener-bener pahit nih. Area saya pahit banget. Request sama supervisor. Bos saya tambah 1 kecamatan lagi, bos, atau 2 kecamatan lagi. Soalnya area saya itu cuma ada toko-toko itu aja ya. Kalian bisa jujur aja sama pihak Kadepo atau SPV supaya ada penambahan area atau minta rolling area atau apa, nanti dicarikan solusi bersama-sama. Yang penting jangan nyuri area temenmu atau jangan keluar dari area cover yang udah ditentukan sama pihak distributor. Yang ketiga,
Larangan yang ketiga adalah jangan pernah membuat promo palsu. Nah, ini yang kadang yang sangat disayangkan teman-teman ya, dan yang membuat citra sales di mata masyarakat itu jadi jelek. Kadang ada yang sistem jualnya tuh gini, Bu, mau nggak beli kopi dari saya sama deterjen dari saya? Ini nanti kalau misalnya beli Bu, 4 kali berturut-turut dapat kipas angin Bu, dapat HP Bu. Akhirnya belilah, ya gak? Karena diiming-imingi hadiah, dan ternyata yang kalian omongin adalah palsu. Nah, contoh lagi, Bu, dibeli Bu produknya, nanti saya ajukan proposal nanti supaya dikasih spanduk nama, dikasih etalase, dikasih program, diambil Bu ya produk saya. Ternyata dari distributor nggak ada perintah untuk promo atau untuk kuota promo. Jadi kalian cuma ngarang. Dan yang terjadi apa? Yang terjadi adalah nama kalian merah ya. Di toko-toko nama kalian itu udah merah. Nah, mungkin waktu kalian melakukan hal itu, penjualan kalian bisa banyak, insentif kalian bisa cair banyak karena penjualannya tinggi ya. Karena ya banyak orang yang tertarik sama yang kamu janjikan gitu. Nah, tapi fatalnya gini teman-teman, kita nggak pernah tahu kita itu besok ke depannya mau jadi apa, nggak ada yang tahu ya. Nah, mungkin kalian, wah ini saya mau melakukan model penipuan seperti ini ya, membuat promo palsu. Begitu insentif cair, saya nggak mau jadi sales lagi, kalian resign. Oke, tapi nggak tahu kalau suatu saat kamu cari kerja, nggak ada pekerjaan lain, dan akhirnya kamu jadi sales lagi. Kalian datang ke toko itu lagi, kalian bisa dihajar teman-teman ya. Kalian bisa wah kacau ya teman-teman. Dan pemilik toko pun nggak akan percaya lagi sama omongan kalian ya. Jadi dengan kita melakukan cara marketing dengan cara menipu, itu sama halnya kita membunuh rezeki kita sendiri, sama halnya kita menggali kuburan untuk diri kita sendiri. Jadi yang nonton video ini yang masih sering nyales dengan cara yang menipu, cara-cara kotor seperti itu, saya sangat menyarankan berhenti ya, berhenti. Mending teman-teman bisa ganti cara marketingnya. Bu, ini kalau misalnya beli nanti bisa, kalau nggak laku nanti bisa saya retur, nanti tak bantu promosiin, nanti tak bantu sampling di sekitar toko ya. Masih banyak cara ya. Jangan menggunakan cara-cara yang merugikan ya. Itu adalah poin yang ketiga. Nah, terus poin yang keempat adalah jangan terlalu banyak membuang-buang waktu. Nah, ini yang paling sering juga teman-teman. Kadang kan nih jam 8 harusnya udah berangkat dari kantor, tapi nggak langsung berangkat. Mampir dulu di warung kopi, ngopi dulu, ngibahin supervisor, ngibahin sistem distributor, dan lain-lainnya ya. Nanti berangkatnya jam 11. Jam 11 berangkat, nggak taunya jam 12 hujan sampai sore. Siapa yang rugi teman-teman ya. Jadi mulai sekarang prioritaskan sesuatu yang memang harusnya diprioritaskan ya. Kalau misalnya masalah nongkrong, masalah ngopi, nanti kalau pekerjaan sudah selesai teman-teman ya. Nah, kalau saya sendiri ya teman-teman, saya sendiri terus terang selama saya dulu, begitu saya keluar dari kantor, saya memang ngopi teman-teman, tapi saya kasih batas waktu. Saya ngopi maksimal sampai jam 9 kurang seperempat, saya harus udah berangkat. Kenapa saya lakukan hal itu? Yang pertama adalah karena kalau misalnya di bawah jam 9 banyak toko-toko yang belum buka teman-teman. Jadi saya sambil ngopi ya, sambil ngobrol-ngobrol sama teman, tapi nggak ngibahin bos, nggak ngibahin SPV dan lain-lainnya. Kita membahas gimana cara nih penjualan supaya naik, ada nggak trik-triknya dan lain-lainnya. Nah, itu lebih bermanfaat. Jadi mulai sekarang kalian harus bisa memanage waktu kalian ya, memanage tenaga dan pikiran kalian untuk sesuatu yang lebih berguna ya. Karena semakin lama nanti kalian akan merasakan, oh ternyata melakukan hal seperti ini nggak ada gunanya ya. Lebih baik saya fokus gini. Dan sekarang kalau misalnya 1 jam kalian nongkrong ya, itu kalau buat masuk ke toko ya, itu udah dapat berapa warung itu? Udah dapat 10 warung itu 1 jam teman-teman ya. Dan dari 10 warung itu kita nggak tahu ini suatu saat jadi outlet aktif, ini suatu saat pengambilannya banyak, kita nggak tahu. Maka dari itu
maksimalkan waktu dengan sebaik mungkin ya, karena sales itu kadang musuhnya itu alam ya, kadang hujan ya, kadang ada bencana di jalan yang kalian lewati, kadang ada acara besar sehingga jalan ditutup. Itu faktornya macam-macam teman-teman ya, yang namanya kerja di lapangan ya. Ya mungkin itu video yang saya sampaikan ya. Mungkin kita akan sambung lagi di part kedua. Jadi bagi teman-teman yang suka sama konten saya, bantu untuk subscribe ya, dan diaktifkan loncengnya supaya saat saya upload video kalian mendapatkan notifikasi ya. Terima kasih yang sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk tonton video saya yang lainnya juga lewat playlist supaya lebih berurutan. Terima kasih. See you next time. Sampai berjumpa di video selanjutnya.